Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati, para peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum dimulainya debat pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Raditya Putraji, perwakilan dari SMA Negeri 2 Klari, Kabupaten Karawang. Di sini saya sebagai pembicara pertama pemerintah yang akan bertugas untuk memaparkan definisi dari kata kunci, menyampaikan latar belakang mosi, dan memaparkan poin-poin penting yang ada di dalam argumentasi. Baik, mosi yang diberikan pada pagi hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Di dalam mosi ini saya menemukan 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat korupsinya tinggi. Kita tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan operasi tangkap tangan kepada para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa kita di negara Indonesia ini masih banyak kasus korupsi, mulai dari kalangan aparat desa sampai kepada pejabat tinggi negara. Kata kunci yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran adalah sebuah sikap yang menunjukkan jati diri seseorang, yang sebenarnya seseorang yang senantiasa bersikap jujur, baik dalam ucapan maupun tindakan, bisa dipastikan dia memiliki integritas moral yang baik. Kata kunci yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Di sini saya sebagai pembicara pertama pemerintah sangat mendukung dari mosi yang diberikan. Hal ini didasarkan pada 2 poin argumentasi yang akan saya sampaikan. Poin argumentasi yang pertama yaitu tahun ini, perguruan tinggi juga menggunakan indeks integritas sekolah untuk menentukan status dan keakuratan nilai rapot siswa. Indeks integritas yang digunakan oleh perguruan tinggi merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional. Setiap sekolah di Indonesia, program tersebut mulai dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Badrul Zaman Pat Badrun menemukan bahwa tingkat integritas siswa di 12 provinsi di kawasan timur Indonesia dalam 4 dimensi yaitu kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Penelitian tersebut juga mengkategorikan kejujuran sebagai integritas siswa yang tergolong tinggi. Poin argumen yang kedua yaitu pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karakter siswa. Di zaman sekarang, banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai nilai karakter atau nilai moral yang baik. Menurut Kelly tahun 2005, kejujuran adalah dasar dari komunikasi dan hubungan yang sehat. Kejujuran harus dapat diterapkan kepada anak sejak usia dini agar anak selalu terbiasa untuk bersikap jujur. Kejujuran juga merupakan salah satu kunci dari kesuksesan, dan kejujuran juga akan membuat anak lebih baik dari perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Di sini seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah
ditentukan oleh para siswa yang mengikuti ujian nasional. Jika sekolah tersebut tidak meluluskan salah satu siswanya, maka sekolah tersebut dicap integritasnya rendah, sebab ia tidak mampu membuat siswa yang tidak lulus tersebut menjadi pribadi yang berguna bagi masa depan. Kejujuran, kita kembali lagi kepada kejujuran. Kejujuran itu di Indonesia saat ini mulai berkurang. Banyak orang yang tidak jujur, baik dalam tindakan, perbuatan, dan lain hal sebagainya. Contohnya, jika kita di kehidupan sehari-hari selalu berkata tidak jujur kepada teman, sahabat maupun keluarga, maka dapat dipastikan seseorang tersebut tidak akan mendapatkan nilai moral yang baik. Saya dengan argumen yang telah saya sampaikan, saya di sini sebagai pembicara pertama pemerintah sangat-sangat mendukung terhadap mosi yang diberikan. Terima kasih.